Video kali ini kita akan membahas VPS dari penyedia cloud lokal yang namanya Domainasia. Jadi ada VPS lokal Indonesia ya, hosting Indonesia namanya Domainasia, dan sini ada layanannya adalah Cloud VPS. Di sini kan dibikin performa tinggi, deploy high availability NVMe dalam waktu kurang dari 40 detik. Oke, kita cek nanti apakah disk NVMe-nya betul-betul hebat. Menyajikan fitur space, kecepatan, ya. Sini kan mereka klaim cloud VPS mereka jauh kan daripada kompetitor yang lain. Ini udah 1,5 giga mungkin. Kecepatannya ada kan 1,5 gigabyte per second. Sini kan masih 100-an, 200, 300. Ini JDR. Oke, kita coba login. Kebetulan saya udah ada VPS-nya, my Domainasia Spot. Oke, di sini ada produk VPS. IP-nya ini. Coba login aja. Di SSH WinP port 30 root app. Ini. Saya di sini udah ganti ya port SSH-nya karena mereka bilang mereka udah ganti, mereka nggak pakai port 22 lagi. Jadi di sini saya ganti aja port SSH-nya ke port 30. Oke. Kita cek CPU-nya. Nah, di sini mereka pakai CPU-nya AMD ya. AMD sini yang saya langganannya Family 23, MHz-nya 2,195 MHz, lumayan cepat. Di CPU core-nya ada satu, CPU core 1. Oke, kita cek. Cek memorinya. Oke, lumayan banyak kosong ya, 1,4 giga. Yang saya langganan kan 2 giga ya, 2 giga, disknya 40 GB. Kita cek lagi di FMH. Ini disknya ya, 40 giga. Udah dipakai untuk sistem 2,8, masih sisa 36 giga lagi. Untuk benchmarknya saya pakai namanya bench SH. Biar gampang saya pakai bench SH aja. Jadi kita cukup copy ini ya, saya gedein. Kita copy aja ini, copy, lalu kita paste di sini. Kalau teman-teman mau tes internetnya juga bisa ya, pakai speed test CLI namanya. Jadi kita mau tahu nih VPS ini berapa sih kecepatannya, VPS yang lain berapa sih kecepatannya. Oke, di sini kita pilih opsinya. Opsinya OS yang saya pakai adalah Ubuntu. Kita bisa cek di sini ya, Ubuntu 20.04. Nih. Jadi kita tinggal jalankan ini, nanti kita bisa lakukan speed test. Oke, ini udah jalan. Dan terlihat di sini ya, speed I/O disknya itu memang 1,0, 1,2, 1,2, 1,1 giga. Jadi ini udah sesuai lah dengan klaim mereka yang ada di websitenya. Kita cek di websitenya ya, Domainasia. Di cloud VPS-nya ini sesuai dengan klaim mereka bahwa cloud VPS-nya telah diautomatisasi untuk meningkatkan performa aplikasi. Storage speed-nya ini, storage speed-nya sini kan mereka klaim 1,5 lah, mungkin maksimalnya dapatnya segini. Cuman average-nya rata-ratanya sampai 1,0 ini juga udah kenceng nih, udah kenceng banget. Karena rata-rata kalau saya tes VPS lain itu paling di 100-an lah di sini. 140, 150, 200 pun jarang. Nah, cuman nanti kita lihat lagi apa ada kekurangan di Domainasia ini, ada apa kekurangan. Oke, ini kita cancel aja. Berarti kita udah dapat ya untuk kecepatan I/O-nya itu udah sesuai mereka dengan klaim mereka. Di sini mereka pakai CPU-nya AMD ya.
jadi bukan Intel Core. Oke, kita coba speed test. Kita pakai speed test CLI. Nih, speed test CLI. Kita cure best. Oke, kita clear dulu, clear layar. Kita paste. Running apt get, lalu kita install apt get install speed test. Oke, ini menunggu. Kita lagi install speed test berhasil diinstal, kita jalankan speed test. Di sini kita akan cek konsisten nggak speed yang dihasilkan oleh domain Asia ini. Dari internetnya konsisten nggak? Oke, ini udah berjalan, downloadnya dapat 200, uploadnya kita lihat turun terus ya, uploadnya, downloadnya dapat 200, uploadnya turun terus. Oke, uploadnya, downloadnya dapat 242, uploadnya dapat 108. Oke, kita coba speed test lagi. Jadi kecepatan internet ini sangat pengaruh juga ya. Jadi bukan hanya kecepatan disk I/O, tapi internet juga. Karena kalau internetnya lambat ya sama aja, disknya kencang juga tapi responnya akan lambat. Nah, di sini muncul masalah yang kita lihat jelas ya. Waktu kita download pertama itu dapat 242, uploadnya dapat 108. Kita tes lagi, downloadnya itu dapat 244, tapi uploadnya ini yang kita fokuskan, uploadnya ini turunnya drastis dari 108 turunnya ke 20. Jadi ini sangat jauh gitu. Sementara klaim mereka di sini untuk internetnya mereka dual stack network, infrastruktur modern, desktop. Ya, mereka nggak ada juga klaim untuk jaringannya bagus ya. Enterprise grade hardware. Di sini mereka tidak ada menyebutkan internetnya juga. Paling di sini ada nggak ya internetnya kencang. Nah, saya pakai cluster dengan jaringan 10 GB. Nah, di sini memang dikasih alokasinya ini kencang ya, 10 GB network, 500 Mbps internasional. Tapi yang kita tes itu terjadi dropnya luar biasa, dari 108 uploadnya turun lagi ke 20. Nah, ini saya nggak tahu juga nih apakah VPS-nya ini yang saya langganan ini memang cuma di limit 20 rata-rata uploadnya atau bagaimana, saya nggak tahu juga. Tapi inilah hasil tesnya dari VPS Domain Asia. Menurut saya VPS ini bagus untuk kecepatan, terutama di bagian import disk I/O-nya. Sini storage speed-nya sangat bagus. Jadi kalau aplikasi Anda butuh read and write ke disk, maka saya sarankan Anda pakai VPS Domain Asia. Cuman concern kita salah satunya lagi yaitu internetnya. Internetnya ini, tapi Anda tanyakan aja nanti ke CS-nya kalau Anda mau. Betul nggak kita di limit minimum dapatnya 20 gitu. Minimum dapatnya 20 Mbps. Karena kalau saya tes di yang lain-lain sih rata-rata dapat 100 atau 70 lah. 20 sih belum ada. Baru inilah Domain Asia ini yang ngasih bisa turun sampai 20 Mbps dropnya. Untuk harga ya tergolong murah lah, 100-an, 200-an, 400-an. Harga tergolong murah. Oke, demikian review saya mengenai cloudnya Domain Asia. Kelebihannya yang paling mencolok adalah storage speednya yang sangat baik. Kekurangannya yang paling mencolok adalah speed uploadnya yang suka turun drastis, dari 100 bisa turun drastis ke 20 Mbps. Oke, kalau Anda butuh VPS, Anda bisa coba VPS-nya Domain Asia. Untuk kualitas uptime-nya juga saya udah tes ya. Uptime di sini saya udah ada tambahin uptime. Memang internet mereka ini mau drop ya ke 20 Mbps, tapi kalau Anda cek uptime-nya di sini
Domain Asia itu uptime-nya sangat baik, tidak ada down sama sekali. Jadi internetnya memang mau drop ke 20, tapi dari segi kestabilan jaringan mereka cukup stabil. Karena di sini uptime-nya 100%. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.